Pernah kepikiran nggak kalau solusi buat masalah-masalah besar dunia sekarang ini, malah datangnya dari kearifan zaman dulu? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal itu. Soal gimana sebuah sistem keuangan yang umurnya udah ratusan tahun, sekarang justru jadi motor penggerak buat pembangunan berkelanjutan. Oke, kita semua pasti udah sering dengar soal SDGs-nya PBB ya kan? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya mulia banget, mulai dari ngentasin kemiskinan sampai ningkatin kualitas hidup. Tapi pertanyaannya kan selalu sama. Duitnya dari mana buat ngejalanin ini semua? Dan jujur aja, buat mencapai target-target itu, tantangan pendanaannya tuh gede banget, monumental. Makanya, para ahli sekarang lagi putar otak, nyari solusi keuangan yang nggak cuma inovatif, tapi juga punya nilai-nilai yang jelas. Nah, disinilah muncul satu konsep yang lagi naik daun banget, namanya keuangan sosial Islam. Oke, jadi apa sih sebenarnya keuangan sosial Islam itu? Yuk kita bedah bareng-bareng dari dasarnya. Intinya gini, keuangan sosial Islam atau KSI itu adalah sebuah sistem keuangan yang etis dan inklusif. Jadi, dia pakai instrumen kayak zakat dan wakaf, yang fokusnya itu benar-benar buat kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kan sejalan banget ya sama semangatnya SDGs. Sistem ini tuh punya dua pilar utama. Pertama, ada zakat. Coba bayangin, zakat itu kayak jaring pengaman sosial yang sifatnya wajib. Terus yang kedua, ada wakaf. Nah, kalau wakaf ini lebih mirip kayak dana abadi. Jadi aset yang disumbangkan secara sukarela dan hasilnya dipakai terus-terusan buat kebaikan. Dan di sini kita bisa lihat gimana cara kerjanya. Zakat itu dia langsung nyerang ke akarnya, buat ngentasin kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sementara itu wakaf perannya lebih buat jangka panjang, buat bangun infrastruktur, pendidikan, hal-hal fundamental. Dan ujung-ujungnya dua-duanya ini ketemu di satu titik, pembangunan berkelanjutan. Oke. Itu kan teorinya ya, kedengarannya bagus banget. Tapi pertanyaannya, di dunia nyata hasilnya gimana? Beneran ngefek nggak? Nah, datanya nunjukin kalau fokusnya tuh pajem banget. Lihat deh, lebih dari sepertiga programnya itu langsung buat ngatasin kemiskinan. Terus disusul sama soal kelaparan dan pekerjaan yang layak. Jadi ini bukan cuma sekedar nyumbang loh ya, tapi bener-bener investasi yang strategis ke kebutuhan paling dasar manusia. Dan dampaknya, wah nyata banget. Coba bayangin, di negara kayak Indonesia aja, program zakat itu bisa nurunin angka kemiskinan di antara penerimanya sampai 15 hingga 25%. Itu angka yang benar-benar bisa mengubah hidup orang loh. Dan ini bukan cuma soal bantuan sementara, tapi soal pemberdayaan. Buat mereka yang terima bantuan modal usaha, pendapatannya bisa naik sampai 40%. Keren kan? Efeknya bahkan nggak berhenti di situ, tapi lanjut ke generasi berikutnya. Akses pendidikan buat anak-anak dari keluarga penerima manfaat itu naik 35%. Ini investasi jangka panjang banget. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sistem yang umurnya udah tua banget ini jadi efektif banget di dunia modern? Nah, kuncinya ada dua, teknologi dan kepercayaan. Kita bisa lihat evolusinya tuh cepet banget. Coba diperhatiin, dalam waktu kurang dari 10 tahun, fokusnya geser drastis. Dari yang awalnya cuma model-model dasar di tahun 2015, sekarang udah ngomongin transformasi digital gede-gedean, model hibrida yang kompleks, ini benar-benar modernisasi yang lari kencang. Coba kita lihat lebih dalam soal transformasi digitalnya. Jadi, platform-platform digital kayak aplikasi di HP atau bahkan blockchain itu sekarang jadi mesinnya. Semua proses dibikin otomatis dan hasilnya luar biasa. Efisiensinya naik, transparansinya lebih jelas, dan jangkauannya jadi jauh lebih luas. Dan hasilnya beneran dramatis. Gara-gara digitalisasi, efisiensi operasionalnya meroket 75%. Dan yang lebih keren lagi, jangkauan programnya meluas sampai 85%. Angka yang nggak main-main. Tapi, teknologi aja nggak cukup. Kuncinya itu kepercayaan. Nah, disinilah model-model tata kelola yang inovatif, kayak WEGM ini, masuk. Gampangnya gini, model ini tuh menggabungin investasi, teknologi, sama aturan main yang ketat. Tujuannya apa? Biar setiap dana yang masuk itu dikelola secara profesional dan transparan. Ujung-ujungnya ya bangun kepercayaan publik. Dan fokus ke tata kelola yang benar ini bukan cuma omong kosong. Buktinya, tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan naik sampai 65%. Ini penting banget, karena tanpa kepercayaan aliran dananya bisa macet. Nah, meskipun kemajuannya udah keren banget, perjalanannya buat ngebuka semua potensi keuangan sosial Islam ini, ya nggak mulus-mulus amat, masih ada tantangannya. Jadi, apa aja sih PR-nya? Pertama, soal regulasi. Aturan di tiap negara tuh kan beda-beda, nah ini perlu diselaraskan. Kedua, standarisasi.
Perlu ada standar yang sama buat semua, soal pelaporan keuangan, soal ngukur dampaknya. Dan terakhir, kapasitas institusinya sendiri. Perlu diperkuat lagi supaya bisa ngelola dana yang makin besar. Dan buat nyelesain tantangan ini, nggak bisa sendirian, perlu kerja bareng, butuh sebuah ekosistem. Pemerintah bikin kebijakan yang mendukung, sektor swasta terus berinovasi, akademisi nyumbang riset, dan masyarakat juga ikut ngawasin, biar programnya benar-benar nyampe dan relevan. Para peneliti yang ngulik ini juga nyimpulin hal yang sama. Potensinya itu gede banget, nggak bisa dibantah. Tapi, ada syaratnya. Kuncinya ada di adopsi teknologi modern dan penguatan institusi yang ngelola dana ini. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar ya kan? Mungkinkah gabungan antara kearifan kuno dengan kekuatan teknologi modern ini jadi salah satu kunci buat mencapai tujuan-tujuan besar kita secara global? Kita udah lihat potensinya, gimana sebuah sistem yang etis dihidupkan lagi oleh inovasi buat ngatasin masalah-masalah terbesar zaman sekarang. Gimana kelanjutannya di panggung dunia? Wah, ini bakal seru banget buat kita ikutin.